Halo, shalom saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara-saudara, keputusanmu melakukan sesuatu itu bergantung bagaimana dirimu memahami sesuatu tersebut. Jika dirimu menerima pengajaran yang salah, maka dirimu akan salah memahami sesuatu, dan pada akhirnya dirimu salah dalam mengaplikasikannya, salah dalam bertindak, dan salah dalam banyak hal. Pengajaran yang benar adalah kausa prima atau penyebab utama dari semua tindakan yang dilakukan seseorang. Pengajaran menentukan pemahaman, lalu selanjutnya menentukan perbuatan. Jika dirimu diajar dengan benar, maka dirimu akan berpikir dengan benar, dan pasti dirimu akan berbuat yang benar. Pengajaran yang benar adalah kunci tindakan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, kata Yesus. Itu berarti di dalam kekristenan, pengajaran hanya berpusat pada Kristus, dan hanya Kristus saja. Kita tidak belajar tentang berbagai macam metode, formula, ataupun tips perilaku. Pengajaran yang benar hanya mengajarkan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Kata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan untuk mengerti pengajaran yang benar, kita selalu membutuhkan pewahyuan. Karena tanpa pewahyuan, kita tidak akan pernah memahami tentang kebenaran itu sendiri. Jadi sekali lagi, kita semua butuh pewahyuan. Tahukah saudara, bagaimana cara mendapatkan pewahyuan itu? Pertama, pastinya pewahyuan itu diberikan atau disingkapkan. Allah memberikannya dan kita menerimanya. Kita tidak akan pernah mengenal Kristus jika Kristus tidak mewahyukan dirinya atau mengungkapkan pribadinya kepada kita. Tidak mungkin kita sebagai ciptaan mampu mengenal pencipta kita. Meskipun kita punya banyak alat penyelidikan dan cara untuk mengenal dia, itu tidak akan pernah berhasil jika dia tidak memberikan pewahyuan tentang pribadinya sendiri. Saudara bisa berdoa dan berpuasa. Saudara bisa memiliki saat teduh yang rutin. Saudara bisa membaca Alkitab. Saudara bisa menaikkan pujian dan penyembahan. Dan secara metode atau formula Kristiani. Namun saudara tetap tidak akan mampu mengenal dia tanpa pewahyuan. Tidak seorang pun yang mengetahui atau mengenal pribadi Yesus kecuali Roh Kudus yang mewahyukannya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, kata 1 Korintus 2 ayat 10. Hanya Roh Kudus
yang menyelidiki segala sesuatu. Hanya Roh Kudus yang mengerti hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak pernah mengenal Allah. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkan pewahyuan. Jadi, pewahyuan itu diberikan, bukan diusahakan. Pewahyuan diterima, bukan ditemukan. Dan karena itu diberikan, maka dari itu mintalah pewahyuan sekarang juga. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Inilah doa Paulus meminta roh, hikmat, dan wahyu. Pewahyuan inilah yang memampukan kita mengerti dan memahami pengajaran yang benar. Tanpa pewahyuan, meskipun saudara mendengarkan atau membaca pengajaran yang benar, saudara tidak akan pernah bisa mengerti pengajaran itu. Bahkan tanpa pewahyuan, saudara tidak akan bisa mengerti isi Alkitab. Kita perlu firman yang hidup dan menjadi daging, yaitu Kristus Yesus, untuk bisa mengerti firman yang tertulis. Berikut atau kedua, semua pewahyuan dalam Alkitab berpusat pada Kristus. Tidak ada pewahyuan di luar Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 15-17. Di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu. Contoh tentang pernikahanmu. Pernikahanmu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan pernikahanmu ada di dalam Dia. Jika saudara memiliki pengenalan akan Dia, maka saudara akan mengenal pernikahan itu sendiri. Karena Dialah pusat pernikahanmu. Pernikahanmu diciptakan oleh Dia, bukan oleh orang tuamu atau pasanganmu. Saudara memang bisa merencanakan acara pernikahanmu, tetapi pernikahanmu diciptakan bukan olehmu ataupun pendetamu, tetapi oleh Dia. Pernikahanmu juga bukan untukmu, melainkan untuk Dia. Jika saudara tidak mendapatkan pewahyuan bahwa pernikahan itu untuk Dia, maka tidak heran pernikahanmu tidak lebih dari sebuah hubungan yang dangkal dengan tujuan yang fana. Pernikahanmu tidak akan menemukan kemaksimalannya di bumi ini. Pernikahanmu tidak ada bedanya dengan pernikahan orang-orang yang tidak percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingatlah juga bahwa pernikahanmu ada di dalam Dia. Pernikahanmu boleh dicatat dalam catatan sipil dan diberkati di sebuah gereja dan kelihatan baik-baik saja, tapi tanpa pewahyuan
bahwa pernikahanmu ada di dalam Dia, maka pernikahanmu berada di luar kehendak dan maksud Allah akan pernikahan itu sendiri. Jadi karena semua tentang Dia, maka dengan pengenalan akan Dia, menjadikan pernikahan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena pernikahan diciptakan oleh Dia. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, kata Kolose 2 ayat 2b-3. Dan Kolose 2 ayat 9-10a. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pewahyuan. Dan saudara telah dipenuhi di dalam Kristus. Segala itu artinya semua. Jadi semua pewahyuan ada di dalam Kristus. Dan Kristus itu sekarang tinggal di dalam kita. Perhatikan, saudara telah penuh, bukan akan dipenuhi atau belum penuh. Itu artinya pewahyuan itu adalah pribadi Kristus sudah penuh di dalam hidupmu. Walaupun kepenuhan itu belum termanifestasikan keluar. Makanya saudara tidak perlu meminta kepenuhan lagi, karena dirimu sudah penuh. Bahkan Alkitab dengan tegas menyatakan itu, dan saudara tidak bisa membatalkannya. Makanya perlulah kita minta manifestasi dari kepenuhan kealahan itu, sehingga bisa dinyatakan keluar dan bisa saudara nikmati dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pewahyuan. Juga hanya Roh Kudus yang bisa memberikan inspirasi. Kata inspirasi berasal dari in dan spirit, yang artinya jika Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus akan memberikan pewahyuan itu. Makanya jangan pernah percaya dengan dusta bahwa kita bisa menjadi seorang pribadi yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Inspirasi yang benar hanya diberikan oleh Roh Kudus. Dunia hanya bisa meniru dan memalsukannya. Semua inspirasi yang berasal dari dunia tidak kekal dan akan lenyap. Tetapi firman Allah tetap untuk selamanya. Itu sebabnya jangan pernah belajar inspirasi selain dari pribadi Kristus Yesus sendiri, yang diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam Alkitab. Jadi mintalah pewahyuan, maka pewahyuan itu akan menemukan dan membimbingmu. Saudara tidak akan bisa menemukan kebenaran, melainkan kebenaran itulah yang akan menemukanmu. Sebab itu kita hanya perlu memiliki kemauan untuk belajar dan diajar. Haleluya. Amin.